Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan banyak fungsi yang mungkin, seperti itu ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi dan syaratnya untuk menjadi fungsi itu seperti apa sih, apa saja gitu ya. Nah, ini kita punya contoh gitu ya. Jadi supaya lebih jelas, maksudnya bagaimana sih menentukan banyak fungsi yang mungkin itu. Jadi gini teman-teman, di sini ada contoh soal ya. Jadi ada 3 himpunan, himpunan A, B, dan C. Namun di sini tidak diberikan relasinya itu apa sih? Tidak seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan menghitung kira-kira banyak fungsi yang mungkin terbentuk dari tiga himpunan ini ada berapa gitu ya. Nah, di sini sudah ditentukan. Jadi nomor 1 itu fungsi A ke B. Jadi kita akan menghitung banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B seperti itu ya. Dan ada 4 nomor di sini, nanti kita akan bahas semuanya dan pada akhirnya kita akan menentukan bentuk umum supaya lebih cepat gitu, atau rumusnya bagaimana sih rumusnya untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin seperti itu. Oke, kita nomor 1 dulu. Kita akan menghitung banyak fungsi yang mungkin dari A ke B gitu ya. Nah, ini A itu himpunannya cuma 1 A saja ya, sedangkan B ada 2 anggota ya, yaitu 5 dan 7 seperti itu. Nah, kemungkinan kita akan sajikan dengan diagram panah kan. Di sini bisa pilih ya, diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan sajikan dengan diagram panah. Berarti A ini kemungkinan bisanya kemana? Nah, mungkin bisa ke 5 gitu ya, karena relasinya tidak ditentukan ya. Jadi bisa ke 5. Apakah bisa kita tarik garis langsung lagi ke 7? Tidak bisa ya, karena fungsi itu hanya tepat 1 memiliki pasangannya, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, bisa A ke 5 atau A ke 7 ya, fungsi yang terbentuknya itu. Ada lagi? Tidak ya. Jadi hanya berapa? 2 ya. 1 kemungkinannya yang pertama, dan ini 2. Tidak ada lagi ya. Oke, nah kita pindahkan ke tabel ya. Untuk nomor 1, fungsi A ke B itu kita tulis dulu nih, domainnya itu berapa. Ini kan yang A itu cuman 1 anggota domainnya itu. Sedangkan anggota kodomainnya itu ada 2, 5, dan 7. Nah, banyak fungsi yang mungkin ternyata ada berapa? 1, 2, ada 2 ya. Oke, berikutnya kita nomor 2 ya, fungsi A ke C ya. Maksudnya fungsi yang mungkin terbentuk dari himpunan A ke himpunan C. Himpunan A itu cuma 1 anggota, yaitu A saja. Kalau C ada 3, yaitu X, Y, Z gitu ya. Kita coba dengan himpunan pasangan berurut. Nah, kemungkinan fungsi yang terbentuknya itu apa? A, X ya. Ada lagi? Tidak ya, karena kalau misalkan koma A, koma Y itu tidak bisa, karena ini A hanya bisa dipakai untuk 1 kali. Atau bisa juga apa? A, Y ya. A, Y. Atau bisa juga A, Z ya. A, Z. Ada lagi? Tidak ya. Apakah boleh dibalik X, A seperti itu? Tidak bisa, karena ini A ke C ya. Jadi harus anggota himpunan A dulu yang di depan gitu. Nah, jadi untuk fungsi A ke C, banyak fungsi yang mungkin terbentuknya itu adalah 1, 2, 3 ya. Kita pindahkan ke tabel. Ini nih fungsi A ke C. Domainnya itu nih, anggota A-nya itu 1. Kodomainnya itu anggota C itu 3, 1, 2, 3 gitu. Dan fungsi yang terbentuk adalah 3, 1, 2, 3. Kemungkinannya itu ya. Kemudian kita bahas yang nomor 3. C ke A.
C itu ada 3 ya, 1, 2, 3 anggotanya. Ini A itu ada 1. Kemungkinannya berarti ini X, A, Y, A, Z, A. Jadi kalau karena ini himpunan C-nya itu sebagai daerah asalnya ada 3 anggotanya, sedangkan daerah kawannya itu cuma 1. Jadi tentunya semua himpunan C itu pasangannya ke A ya, karena tidak ada lagi di kodomainnya gitu. Di daerah kawannya tidak ada lagi pilihan, hanya A saja. Jadi sudah tentu X, Y, dan Z itu tentu pasangannya ke A semua ya. Ini fungsi ya, karena yang yang depannya itu semua berbeda ya, punya pasangan masing-masing 1, meskipun pasangannya sama di daerah kawannya A itu tidak masalah. Yang penting yang di daerah asalnya atau domainnya nih, yang X, Y, Z-nya cuman 1 kali gitu ya, punya pasangannya. Jadi untuk banyak fungsi yang mungkin dari C ke A itu ya hanya 1 saja gitu ya. Kita pindahkan ke tabelnya. Jadi fungsi C ke A itu ini. Nah, domainnya itu 3, anggotanya kodomainnya 1 yang A ini ya. Nah, fungsi yang terbentuk adalah 1 itu. Kemudian yang keempat, fungsi C ke B. Nah, C ke B, C itu ada 3 anggotanya, sedangkan B ada 2 ya. Jadi ini agak banyak ya. Kita yang pertama dulu, yang kemungkinannya tentunya X, Y, Z itu harus punya pasangan kan. Bisa X itu bisa ke 7, Y bisa ke 7, dan Z bisa ke 7. Boleh seperti itu bentuknya? Boleh ya, itu baru 1. Bentuk lainnya kita cari, atau semuanya X, Y, Z itu pasangannya ke 5. Boleh juga ya. Atau X, Y itu pasangannya ke 5, sedangkan Z pasangannya ke 7. Itu teman-teman boleh coba terus-terus gitu ya. Ini juga X ke 5, Y ke 7, Z ke 5. Boleh. Ini kalau misalkan dengan pasangan berurut itu kayaknya agak takut terlewat gitu. Boleh coba juga dengan diagram panah, tidak masalah ya, karena di sini boleh dengan diagram panah atau himpunan pasangan berurut. Lagi ya. Pokoknya yang jelas ini X, Y, Z harus selalu punya pasangan ya. Lalu ini X ke 7, Y ke 5, Z ke 5. Belum ada yang sama ya di sini ya. Pokoknya jangan sampai sama gitu bentuknya. Ini 7, 5, 5. 7, 5, 5 belum ada ya. Oke. Sekarang X, Y, Z 7, 7, 5. 7, 7, 5 belum ada. Lalu X, Y, Z 7, 5, 7, pasangannya ke 7, ke 5, dan ke 7. Belum ada juga ya di sini. Lalu X, Y, Z tetap ada pasangannya ke 5, 7, 7. Belum ada juga ya. Dan sudah tidak ada lagi ya. Jadi semua sudah dicoba ini. Jadi kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 bentuk. Kita pindahkan ke sini. Jadi fungsi C ke B itu banyak fungsi yang mungkinnya itu ada berapa? Ini domainnya 3 ya, X, Y, Z. Anggota kodomainnya 2, 5, dan 7. Nah, banyak fungsi yang mungkin itu ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, teman-teman, kalau hanya sedikit seperti ini nih, nomor 1 atau nomor 3 itu enak ya, kita cepat. Tapi kalau misalkan seperti nomor 4 ini kan lumayan ya kita menentukannya, perlu banyak waktu gitu. Kalau hanya diminta untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin saja kan terlalu lama gitu kalau menentukan satu persatu seperti ini gitu. Nah, kita harus cari bentuk umumnya atau rumusnya untuk mencari banyak fungsi yang mungkin. Misalkan kalau ada fungsi lain P ke Q, kita tidak tahu jumlahnya gitu ya, berapa. Jadi kita misalkan domainnya itu kan ini kardinal P dan kodomainnya itu kardinal Q gitu ya. Ini karena P ke Q, jadi domainnya kita tulis kardinal P karena kita tidak tahu berapa ya.
ini cardinal key, karena ini kita akan membuat bentuk umum. Nah, dari pola-pola ini kita lihat nih, ini domain 1, kodomain 2, hasilnya 2. Ini domain 1, kodomain 3, hasilnya 3. Ini domain 3, kodomainnya 1, hasilnya 1. Ini 3, kodomainnya 2, hasilnya 8. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya ya? Ini 1, 2 jadi 2, 1, 3 jadi 3 gitu. Oke, kita coba kalau 1 kali 2, 2, oke. 1 kali 3, 3 kalau dikali misalkan ya. Tapi kalau 3 kali 1 kan harusnya 3 bukan 1. Berarti bukan dikali ya. Coba bagaimana? Ya, bagaimana dikali ternyata tidak bisa. Kira-kira ya betul ya. Jadi kita pangkatkan. Nih. Kodomain, jumlah kodomain dipangkatkan dengan jumlah anggota domain. 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat 1, 3. Lalu 1 pangkat 3 yaitu ya 1 ya. Lalu ini 2 pangkat 3 itu 8, betul? Iya. Jadi, kalau kita mau mencari banyak fungsi yang mungkin, kita tidak perlu lagi, kalau hanya mencari banyaknya, tidak perlu lagi menyusun seperti ini, lama kan? Nah, cukup saja berarti jumlah anggota kodomain kita pangkatkan dengan jumlah anggota domain. Misalkan ini ada fungsi P ke Q dengan banyak anggota domain kardinal P atau N dari P, dan ini N dari Q. Jadi yang mencarinya N dari Q pangkat N dari P. Banyak anggota kodomain kita pangkatkan dengan banyak anggota domain. Jadi kebalikan gitu. Kalau P ke Q, berarti Q pangkat P gitu ya. Kalau Q ke P berarti P pangkat Q gitu. Jadi dari kodomain dulu ya, kodomain pangkat domain. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian video kali ini tentang menghitung banyak fungsi yang mungkin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.